Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca doa. Minta tolong Jidan silahkan baca doa. Ya Pak, sebelum memulai pelajaran matematika minat kali ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi. Langsung kita mulai ya ke materinya supaya waktunya tidak habis. Pada pelemparan, mata uang logam setimbang sebanyak 4 kali. Peluang memperoleh 3 sisi gambar adalah Pelemparan sebuah mata uang logam sebanyak 4 kali. Berarti nomor 1 ini N-nya sama dengan 4. Nah, sehingga di sini diminta 3 kali, peluang 3 kali sisi gambar. Berarti yang kita hitung adalah B. Berarti yang diminta variabel acaknya 3. 3, jumlah percobaannya 4 kali. Berarti ini 4. Peluang munculnya gambar adalah berapa? 1 per 2 ya. Sehingga ini kita hitung C43 setengah pangkat 3 dikali peluang gagalnya adalah 1 kurang setengah. Ini setengah pangkat 4, ini N kurang X, berarti 4 kurang X-nya 3. 4 kurang 3 sama dengan 1 di sini. Sehingga kita hitung C43 ada berapa? CNR, berarti N faktorial, R faktorial, N kurang R faktorial. 4 faktorial, 3 faktorial, 4 kurang 3 faktorial. Ini 4 kurang 3, 1 faktorial. Ini 3 faktorial, berarti ini sama dengan 4. 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Ini ke sini, 1 faktorial 1, jadi hasilnya ini 4 ya. Udah? Sehingga hasilnya ini 4 dikali seperti setengah pangkat 3 1/8 dikali setengah pangkat 1 setengah. Sehingga ini sama dengan 4 per 16. pada pelemparan 3 kali mata dadu setimbang. Peluang muncul 2 kali mata dadu 1 sama dengan Oke, baik. Nomor 2, berarti N-nya 3 ya? Iya, N-nya 3. Nah, peluang munculnya mata dadu 1. Berarti mata dadu 1 peluangnya apa? 1/6. 1/6 ya. Udah? Diminta 2 kali muncul kan? Iya. Berarti X-nya 2. 2. Sehingga ini sama dengan B 2 3 1/6 gitu ya. Sehingga kita buat hasilnya sama dengan C 32 dikali 1/6 pangkat 2. Terus peluang gagalnya berarti 1 dikurang 1/6, berarti ini 5/6 pangkat berapa sini? Pangkat 1 ya. C32 berapa, hitung C32? 3 ya. Ini kali ini berapa? 1/36 ya. Ini 5/36. Ini coret ke sini. Coba lihat per 72 ya. 5/6 bukan, Pak? 5/6, iya 5/6, sorry. 5/6 ini coret ke sini 2 ya. 36 kali 2 72 ya. Berarti 5/7. 5/72 ya. sepasang mata dadu setimbang dilempar secara bersamaan sebanyak 3 kali. Peluang muncul 2 kali jumlah mata dadu sama dengan 5 adalah N-nya berapa, Nanda? 3. Ya, bagus. Nah, terus peluang yang dimintakan peluang munculnya jumlah 2 mata dadu 5. Berarti kalau 5 itu adalah 1/4, 4/1, terus 3/2, 2/3 ya. Ada lagi nggak yang lain? Berarti peluang jumlah 5 sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 4 per berapa? 36. 36. Karena 2 dadu ya. 36. Ini peluangnya ya. Nah, berarti sekarang diminta 2 kali. Berarti X-nya 2 ya. Muncul 2 kali kan? Di sini X-nya sama dengan 2. Berarti langsung aja kita buat tulis rumus lagi. Berarti peluangnya PX sama dengan 2, sama dengan langsung C 3, 2.
Terus peluang pertama adalah 4/36 pangkat 2 dikali, berarti sisanya 1 dikurang 4/36, berarti 32/36. Coba kita hitung. C32 itu 3. 4/36 berarti 4/36 kali 4/36 dikali 32/36. Coba dihitung hasilnya berapa nih? Oke, jadi jawabannya adalah 8/243. Jawabannya adalah A ya. Pada pengambilan kartu bridge sebanyak 3 kali dengan pengembalian, peluang 2 kali pengambilan kartu as adalah. Oke, kita cari dulu peluang as ya. Peluang as berapa itu? 4 per jumlah kartu as kan ada 4 ya. Terus jumlah kartu semua ada 52 kan? Nah, berarti peluang yang bukan as, peluang as komplement yang bukan as berarti 1 dikurang 4/52 kan? Jadi berapa nih? 40 berapa? 48 per 52 ya. Nah, di sini tadi N-nya 3 karena diambil sebanyak 3 kali, berarti ini N-nya 3 sama dengan 3. Dengan pengembalian peluang mengambil as, berarti ini peluang mengambil as ini sekali apa 2 kali? Berarti ini 2. Oke, baik. Sehingga C32 dalam kurung 4/52 pangkat 2 kali 48/52. Coba dihitung. Ini hasilnya 3 ini. Yang sudah hitung berapa hasilnya? Coba ini ke sini sepertiga ya. Iya, 1/13. Ini ke sini bisa nggak berapa nih? 12/13. 12/13. Iya benar itu 12/13. Kan 12/13. Ini kan 1/13 benar ya? Ini kan Ya. hasilnya ini kan 3 kan? 3 berarti 3. 3 kali 1 per 1 kali 13. 12. Ya enggak? Iya. Bagi dengan 13 kuadrat kan? 13 kuadrat. 13 3. 109 Sama dengan 13 kuadrat. pangkat 3. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1 jadi pangkat 3. Berarti 36 per berapa? 2197 ya. Ya enggak? Oke, sekarang dilanjutkan dengan nomor 5. Lanjut nomor 5, Dina. Pada sebuah mesin fotokopi selalu diperoleh 50 lembar yang cacat. Pada setiap memfotokopi sebanyak 500 lembar. Jika kita memfotokopi sebanyak 3 lembar, peluang kita memperoleh 2 lembar yang cacat adalah. Berarti memfotokopi 3 lembar berarti N-nya 3 ya. Peluang memperoleh 2 cacat berarti variabel acaknya sama dengan 2 kan? Nah, sekarang peluang cacat. Berapa peluang cacat? 50 lembar dari 500. Berarti 50 per 500 ya. Sama dengan 1/10. Betul enggak? Betul. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti yang kita hitung adalah C32. Peluang cacat tadi 1/10 pangkat 2 dikali, berarti yang tidak cacat 1 kurang 1/10. Berarti ini berapa? 9/10 pangkat 1. Gitu ya. C32 sama dengan 3. Ini sama dengan 1/100 kali 9/10. 3 kali 9, 27 per 1000. Jadi jawabannya adalah 27 per 1000. Ananda, tolong bantu Ananda. Ada Ananda. Bapak, adik saya lagi nangis, Bapak, berisik. Oh gitu. Pak Juliana udah bisa, Pak. Oke, Juliana, silakan Juliana, silakan. Gunakanlah tabel distribusi normal Z untuk menentukan A, P, 0 lebih kecil, Z lebih Oke, kecil. berhenti. 1, Ini dulu ya. Jadi di sini lihat nih, 0 di sini ya. Z-nya positif, berarti ke sini kan 165 ya. Berarti
luas atau peluang yang kita cari yang ini nih. Nah, sekarang coba kita lihat di tabelnya. Juliana, satu berapa tadi? 165, 1,65. Berarti kita lihat di sini, di tabel di sebelah sini, ini 16 ini, udah. 16 kita hitung dari, terus 16, ini tabel hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini, 5, perhatikan turun, 16. 16-nya di sini, 16. 5, berarti berapa nih coba? Bisa baca nggak? 0,49 0,4394. 43. Oh, di bawahnya sorry, 0,4505 ya. Iya. Bisa udah ngerti ya? 0, berapa tadi? 45005. Ini yang satu ya. Nomor 2 lanjut Juliana. 165 min 1,65 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 0. Nah, perhatikan ini kan 165, 1,6. Ini min 1,65 karena desimetris dia di sini nih min 1,65. Berarti luasnya ini dengan luasnya ini sama kan? Berarti untuk mencari ini kita bisa cari P0 Z 165 ya. Sehingga ini sama dengan yang di atas 0,4505. Udah? Yang C P min 1,165 lebih kecil Z lebih kecil 1,165. Nah, ini kalau kita gambar ini berarti di sini 165, di sini min 165. Nih. Berarti luasnya ini dengan ini sama kan? Berarti kalau kita mencari ini bisa saja dong kita buat sama dengan 2 kali luas yang di sebelah kanan kan? Sehingga ini kita cari sama dengan 0 Z 165 ya. Maka kita cari sama dengan 2 kali berapa? 0,45005. Sehingga sama dengan hitung 0,9010. Gitu ya. Yang D P Z kurang 1,65. 1,65 ya. Kurang dari, berarti kalau kurang dari 165 ini ikut enggak? Ikut. Berarti kalau kurang dari sini berarti semua kurva ke kiri kan? Nah, berarti cara menghitungnya ini berapa? Berarti 0,5 yang ini yang sebelah kiri ditambah P0 Z sampai 165 kan? Berarti sama dengan 0,5 ditambah 0,45005. Coba itu berapa nih? Dari 0,95005. Yang E P Z lebih besar dari 1,65. Berarti lebih besar dari 1,65, berarti yang daerah ini kan? Berarti dia ke kanan ya? Ya enggak? Berarti cara menghitungnya berapa dong? Berarti luas seluruhnya, berarti ini sama dengan luas semuanya yang di sebelah kanan ini sama dengan 0,5 dikurang ini kan? Ya enggak? Sehingga dikurang berapa tadi? Dikurang P dalam kurung 0 Z 1,65 ya. Berarti 0,5 1,65 berapa tadi? 0,4505. Hitung berapa itu? 0,0495. Nih. Yang F P 1,45 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2,47. Berarti kalau yang ini gimana dong caranya? Berarti yang besar ini dikurang yang kecil ini kan? Ya enggak? Yang besar mulai dari 0 ke 147 dikurang dari 0 ke 145 kan? Sehingga ini kita hitung P 0 Z 1,47 dikurang P 0 Z 1,45. Udah? Baik, minta tolong coba satu orang. Dia cari tabel luas dari 0 sampai 145. Berapa hasilnya? Yang itu Pak yang pertamanya 0,4932 dikurang 32 dikurang
dikurangi 0,4265. Hasilnya 0,0667. 667. Ini ya. Misal, X adalah variabel yang menyatakan jumlah penabung di suatu bank per minggu. X mengikuti distribusi normal dengan Bentar, rata-rata berhenti. 6. Berarti dengan rata-rata, ini rata-rata populasi jadinya ya. Berarti mu sama dengan 650. Lanjut. Dengan rata-rata 650 orang dan simpangan baku 60 orang. Simpangan baku di Jika sini dipilih- adalah simpangan baku populasi. Berarti dia adalah TO ya. TO sama dengan, berapa tadi? 60 ya. Lanjut. Jika dipilih 1 minggu waktu menabung, tentukan peluang jumlah penabung lebih dari 620 Oke, orang. kita cari berapa peluang yang variabel acak ini ya. Jumlahnya berapa? 650 orang kan? Ya enggak? Berarti untuk dapat mencari ini kita transformasikan variabel 650 ke variabel Z dengan rumus transformasi. Coba Z sama dengan X rata-rata dikurang mu dibagi simpangan baku. Cari berapa? 620 ya. Ini 620. 620 dikurang 650 dibagi 60 ya. Ya. Nah, hasilnya berapa? Min 0,5. 0,5 ya. Min 0,5 ya. Berarti Z-nya sama dengan min 0,5. Nah, di sini yang ditanyakan jumlah penabung lebih dari 250. Z-nya min 0,5, di sini 0, berarti min 0,5 di sini. Ini Z, berarti lebih dari 650 ke kiri apa ke kanan? Ke kanan ya, ke sini ya. Berarti daerah yang kita cari ini dong ya. Atau Iya. dengan kata lain yang kita cari adalah Z sama dengan lebih besar dari berapa? Min 0,5 gitu ya. Paham ya? Nah, sehingga sekarang kita cari ini B Z lebih besar dari min 0,5. Berarti di sini, lihat di sini. Berarti sama dengan, hitung, ini setengah sama dengan 0,5 ditambah dari 0 sampai min 0,5. Berarti dari 0 B 0 Z 0,5. Udah? Sekarang kita hitung, cari di tabel. 0,1915. 0,1915. Ya. Iya, Pak. Nah, Iya, 0,5. berarti nilainya ini jadi berapa dong jadinya? Tambahin 0,5 jadi berapa? 0,6915. Jadi peluang jumlah orang menabung lebih dari 620 adalah 0,6915. Lanjut, Juliana baca. Nomor 3, rata-rata nilai ujian matematika suatu kelas adalah 67 dengan simpangan baku 5. Pengajar matematika tersebut ingin meluluskan 96% siswanya. Nilai matematika siswa tersebut berdistribusi normal, tentukan batas nilai lulus ujian matematika tersebut. Oke, baik. Ini kita coba ya, berarti peluang. Ini yang dicari ya. Ini batas nilai. Ini kita distribusikan atau transformasikan ke Z. Sehingga ini kalau kita buat ini sama dengan P, Z besar dengan batas Z kecil. Ini yang dicari. Berapa hasilnya? 0,9600. Nah, ini karena kita menggunakan kurva Z positif, maka ini kita ambil setengahnya. Sehingga ini sama dengan 0,5 ya, ditambah berapa supaya hasilnya segini? 96. Berarti 0,4600 ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cari nilai Z-nya. Nilai Z-nya ini. Cari nilai Z B Z sama dengan 0,4600. Berarti lebih dekatnya itu 1,7 berapa? 75. 1,75 ya. Kita buat ini 1,75.
Tadi kan dia 96%, pasti ada di sini dong, ada di kiri kan Z-nya ini kan? Nah, Iya. karena ini kan? Ya enggak? Karena luasnya itu 96%, berarti yang sisa hanya sedikit kan? Berarti dia ada di kiri, maka Z-nya ini adalah Z apa? Z-nya sama dengan negatif jadinya ya. Jadi kita buat nih Z-nya, jadi dari hasil ini, maka Z-nya ini sama dengan min 1,75 kan? Ya enggak? Nah, sekarang kita mau cari ini batasnya X-nya ini berapa? Berarti ini sekarang nilai batas lulus. Maka kita pakai transformasi Z-nya. Transformasi Z-nya saya tulis di sini. Z sama dengan apa? X dikurang mu dibagi simpangan baku kan? Z-nya sama dengan min 1,75. X-nya batas lulus tidak tahu. Dikurang rata-ratanya berapa? Rata-rata 67 dengan simpangan baku 5. Udah, ini per 1 kali silang berapa nih? Min 8,75. Min 8,75 ya. Nah, sekarang batas lulusnya berarti X-nya sama dengan berapa? 67 kurang min 8,75 kan? Jadi nilainya berapa itu? Berapa itu? 58,2. Nah, inilah batas lulus, batas nilai lulus. Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Oke. Nah, saya kasih waktu sebentar, 2 menit coba dipahami. 2 menit kelamaan ya, semenit sambil koreksi ya. 4. Jika X adalah variabel acak kontinu yang nilai X berada di antara 1 sampai 10, maka nilai PX sama dengan 6. Berapa? Saya belum nomor 4. Oke, baik. Saya jelaskan kembali. Peluang acak kontinu. Mungkin nggak peluang acak kontinu sama dengan 6? Ingat definisi acak kontinu? Yaitu peluang hasil pengukuran kan? Ya. Kalau peluang hasil pengukuran, mungkin nggak bilangan bulat. Ingat yang saya jelaskan minggu kemarin? Misalnya tinggi badan inten sama dengan 180 cm, mungkin nggak ini? Nggak, yang mungkin berapa? 18 misalnya, 1 gitu kan? Atau 179,5. Kalau pas 180 nggak bisa, karena kenapa? Nggak bisa pas, karena dia adalah hasil pengukuran ya, menggunakan alat dan faktor orang yang mengukur, ada 2 kan? Sehingga nggak mungkin nilainya pas. Karena variabel X sama dengan 6 ini nggak mungkin, maka peluangnya adalah 0. Ya? Paham ya? Misal FZ adalah fungsi kepekatan dari distribusi normal Z, luas daerah yang dibatasi kurva Fx dengan sumbu X sama dengan C1. Sama dengan 1. Ini ingat tuh ya. Jadi ingat, luas semua kurva yang di bawah ini, kurva ini kan kurva kepekatannya ya, Fx ya. Ini luas semuanya ini adalah 1, atau asumsinya nilai peluangnya. Jadi ini semua nilai peluang. Kalau kita buat luas daerah 1, kalau kita buat nilai peluang sama dengan 1. Jadi maksimum jumlah peluangnya 1, atau maksimum jumlah luasnya adalah 1 unit. Paham ya? Jika X berdistribusi normal, maka dalam penentuan nilai T 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari X, maka variabel X besar ditransformasikan ke variabel Z dengan rumusan. Ya, yang mana? Rumus apa tadi? Yang tadi rumus transformasi Z atau Z score adalah A ya. Nilai dari distribusi binomial B2 4,1 sama dengan 42. Udah, 1/3 pangkat 2. Di sini 2/3 pangkat 2 kan? Iya. Ini 42 berapa? 6 ya? 6 kali 1/3 kali 2/3 kuadrat ya. Gini kan? 1/3-nya kuadrat Begitu juga kan? Iya. Jadi 6 kali 1/9 kali 4/9 ya. dikali 4/9. Gitu ya? Iya. 3, 2, 8/27 ya. Oke, 8/27 jawabannya. Oke, Bisa, Pak. silakan langsung ke nomor 1.
Misal X adalah variabel yang menyatakan jumlah sisi gambar yang muncul dalam pelemparan 3 mata uang setimbang sekaligus. Distribusi peluang X dirumuskan dengan Fx 3xcx per 2/3. Nilai dari P, X sama dengan 2 Berarti sama artinya dengan... tinggal ganti X-nya 2 kan ya? Ya kan? Berarti C 32 per 2/3 kan? Coba C 32 berapa nih? 3 kan? Per 8. Ya. 3 per 8 berapa sih? 0,375 ya. Jadi jawabannya nih C. Sambung. 2 dadu timbang dilempar secara bersamaan X adalah variabel yang menyatakan jumlah mata dadu yang terbaca usai pelemparan. Nilai yang sesuai untuk P, X sama dengan Oke, 6. baik. Sama dengan PX sama dengan 6 artinya apa? Jumlah mata dadunya 6 kan? Coba yang jumlah nomor 2 nih, yang jumlah 6 berapa aja nih? 2, 4, 4, 2, 1, 5, 5, 1, 3, 3 kan? Ya enggak? Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? 5 per berapa? 36. 5 per 36 jadi jawabannya I ya. Lanjut. X adalah variabel acak kontinu yang mengambil nilai antara 2 dan 5. Jika Fx sama dengan 2 per 27 X plus 1, maka Px lebih besar 4. Px lebih besar 4 dengan... ya. Berarti ini sama dengan integral, karena di sini batasnya dari 2 sampai 5, ini dimulai dari 4, berarti ini jadi berapa? 4, 5 kan? Integral berapa itu? 2 per 27, X tambah 1, dx ya. Coba, integral dari yang di dalam kurung ini berapa nih? Setengah X kuadrat tambah X. Berarti ini 2 per 27, dalam kurung, setengah X kuadrat tambah X tutup kurung 5, 4. Tinggal hitung berapa hasilnya? 2 per 27 ganti X-nya 5. 5 pangkat 2, 25 bagi 2. Berapa? 12,5 ya? Tambah di 5, terus kurangin, masukkan 4. Ini masukkan 4 jadi 16 bagi 2, 8. Masukkan 4, 8 tambah 4, 12. Berarti ini kurang 12. Kurangin 12, ini hasilnya jadi berapa? Ayo Amin, bantu hitung. 12,5 kurang 12, 0,5 tambah 5, 5,5 ya. Berarti 2 kali 5,5 per 27, ya kan? Nah, 2 kali 2, ini berapa nih? 20? 11. 11 per 11 per 27. 27. Jadi jawabannya 11 per 27 E ya. Sebuah kotak berisi 10 helai kain batik dan diantaranya terdapat 2 helai kain yang cacat. Bila diambil 3 helai kain sekaligus secara acak, maka peluang terdapat 1 helai kain yang cacat. Nah, berarti X-nya berapa? 1 kan? Berarti peluang cacat berapa? P cacat berapa? 2 per 10 kan? Karena dalam 10 kain itu ada 2 yang cacat kan? Berarti peluangnya 2 per 10 dong, ya kan? Atau sama dengan 1/5 ya. Maka ini termasuk kepada apa? Peluang binomial, ya. Distribusi binomial. Atau sama dengan B, X-nya 1, ini 3, di sini 1/5 kan? Berarti sama dengan C, 31, 1/5 pangkat 1, dikali berapa nih? 4/5 pangkat 2. Coba hitung. C31 berapa? 3 kali 16, 48. 5 kali 25, 125 ya. Berarti 48
per 125. Dalam sebuah keluarga dapat diketahui bahwa peluang melahirkan anak laki-laki sama dengan 2/3. Jika keluarga tersebut berencana mempunyai 3 orang anak, maka peluang keluarga tersebut mempunyai 2 anak laki-laki adalah Peluang melahirkan anak laki-laki tadi berapa? P laki-laki. 2/3 ya. Nah, jika keluarga tersebut berencana mempunyai 3 anak, berarti N-nya berapa? 3. Nah, peluang mempunyai laki-laki 2, berarti X-nya 2 kan? Berarti ini B dalam kurung 2, 3, 2/3. Gini kan? Berarti sama dengan C32. Ayo, peluang laki-laki 2/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 1 ya. Coba kita hitung. C32 3. 2 per ini sama 4/9 kali 1/3. Sama dengan 12/27 bagi 6. Bagi 3. 4/9 ya. Jadi peluangnya mempunyai 2 anak laki-laki adalah 4/9. peluang seseorang sembuh dari suatu penyakit sama dengan 0,4. Bila ada 15 orang yang menderita penyakit tersebut, maka rata-rata yang sembuh adalah... Apa nih? Peluang apa nih? Ini termasuk harapan matematik ya. Harapan matematik di distribusi binomial, yaitu harapan matematiknya mu atau rata-rata mu sama dengan rumusnya apa? N kali P kan? P ini peluang apa di sini? Peluang hidup nih, peluang sembuh. Jumlah yang sakit tadi ada berapa? 15 ya. Berarti N-nya 15. Peluang sembuhnya 0,4 ya. Berarti sama dengan 0,4 kali 15. Berapa itu? Nah, berarti jika ada yang sakit 15 orang, berpeluang sembuh ada 6 orang. Ya? Jadi jawabannya adalah C. Budi membeli 5 telur ayam yang akan ditetaskan. Diketahui bahwa peluang telur menghasilkan ayam jantan sama dengan 0,45. Peluang penetasan 5 telur tersebut akan menghasilkan 3 ayam jantan sama berarti sekarang N-nya berapa? 5. X-nya menghasilkan 3 ayam jantan. 3 kan? Ya. Nah, berarti peluang jantan tadi apa? Peluang jantan sama dengan 0,45. Berarti peluang bukan jantan berapa? 0,55 kan? Nah, sehingga jawabannya adalah C53. Langsung ya. 0,45 pangkat 3 dikali 0,55 pangkat 2 ya. Ini N kurang X, 5 kurang 3 jadi 2 di sini. Sehingga hasilnya ini berapa? C53 berapa? Hitung. 10, benar. 10 ya. Udah dihitung belum 10? Oke, C berarti 0,45 pangkat 3 dikali 0,55 pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah ya. Oke, baik. Next. Dalam distribusi normal Z, nilai dari P min 1,15 lebih kecil dari Z, lebih kecil 2,01 sama dengan... Karena itu baca daftar udah bisa ya, nggak usah dijelasin lagi ya. Udah bisa kan? Berarti ini tinggal diapain? Tambahin dari, kalau ini kita mau hitung, tinggal P 0 Z 1,15 ditambah P 0 Z 2,01. Udah? Ini nilai Z-nya 1,15 berapa nih? Lihat daftar. 0,3749.
0,637. 0,37. 0,37 37 49 ditambah 201 berapa? 0,4778. 78. Oke, 78. jumlahkan berapa hasilnya? 0,8527. 0,5827. Berarti A ya? Daya tahan sebuah TV merek A diukur dalam jam penggunaan, berdistribusi normal dengan rata-rata 5.000 jam, dan simpangan baku 1.000 per jam. Peluang sebuah TV merek A tersebut mempunyai daya tahan antara 5.500 sampai dengan 6.500 jam. Berarti ini ada jetnya ada dua ya. Jet dari, coba lihat nih, jetnya ada dua yang mau kita hitung. Jet 5.500 dan 6.500. Coba jet 1 kita hitung. Jet 1 5.500 dikurang rata-ratanya tadi berapa, lihat? 5.000 ya? Ya kan? 5.000 dibagi simpangan bakunya berapa? 1.000. 1000. Berapa, hitung berapa nih? 0,5. 0,5. Jet 2. Berarti 6.500 ya. 6.500 dikurang 5.000 dibagi 1.000 ya. Berapa hasilnya? Iya. 1,5. Berarti daya tahannya itu, jetnya itu B diantara berapa? 0,5 jet 1,5 kan? Ya enggak? Berarti tinggal hitung nih, B sama dengan berapa? Jadi hasilnya, hasilnya sama dengan, bantu hitung ya, bantu lihat tabelnya ya, supaya cepat ya. Berarti ini sama dengan P 0 Z 1,5 dikurang P 0 Z 0,5. Coba cari 1,5 berapa? 0,4332. 4332 dikurang 0,5. 0,1915. Kurangkan 0,2417. Jawabannya adalah A. Oke, baik, paham ya nomor 9. Oke, lanjut nomor terakhir, nomor 10. Parlin adalah seorang siswa kelas 11. Ujian matematik di kelasnya berdistribusi normal dengan rata-rata 65 dan simpangan baku 5. Jika batas nilai lurus adalah 60, maka peluang Parlin untuk lulus adalah... Oke, kita transformasi dulu jetnya ya. Berarti jet sama dengan berapa? 60 dikurang 65 dibagi simpangan bakunya 5. Hitung berapa? Min 1 ya. Berarti jetnya sama dengan, nanti kalau kita buat ini, di sini 0, berarti min 1 di sini ya. Makin kecil kan? Kalau ke sini makin besar. Maka batas lulus kan di min 1, berarti yang kita tarsir yang lulus itu yang mana? Yang ke kiri apa yang ke kanan? Yang ini kan? Ya enggak? Berarti sekarang peluang lulus, berarti P-nya peluangnya sama dengan ini setengah ya, berarti 0,5 ditambah min 1 sama dengan 1 ya, sehingga P 0 Z 1. Coba hitung 0 Z-nya 01. 0,3413 ini. Berarti jumlahkan 0,8413. Jadi peluangnya lulus adalah 0,8413. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran matematika peminatan online ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik.
Selamat belajar di pelajaran yang lalu ya. Sama. Terima kasih semua ya. Oke, Terima kasih, baik. Pak. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Selamat baik. Assalamualaikum. Selamat Selamat pagi, siang. baik. Dadah. Tim mengucapkan terima kasih. Terima kasih.